Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang website, yaitu berkaitan dengan apa tindakan kita kalau memiliki website baru. Ya. Jadi apa yang kami sharing ini berdasarkan pengalaman yang kami miliki, terutama dalam mengelola beberapa website ya. Ini mungkin bisa Anda lakukan biar tidak memiliki kesalahan seperti yang pernah kami lakukan. Untuk itu, sebelum lebih jauh, maka jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian like, dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan atau komentar. Sekali lagi, apa yang kami lakukan ini adalah pengalaman ya, berbasis pengalaman. Pertama, kalau Anda memiliki website baru, biasanya itu semangatnya menggebu-gebu. Ya, jadi pengen ini itu dan lain sebagainya, tapi terlebih dahulu ketahui fakta ya, bahwasanya setiap website baru itu butuh pengenalan di Google dan itu tidak mungkin Anda langsung mengenal ya. Contoh misalkan website kami ini yang saham hijau, ini website kami yang selalu dijadikan contoh. Website kami ini dibangun pada bulan November November 2020 ya. Tapi kemudian kalau kita perhatikan, mulai teridentifikasi visitor itu sedikit sekali, itu di bulan ketiga, yaitu Januari ya. Kita kalau lihat ini Januari, angkanya hanya 209. Itu satu bulan ya, berarti satu bulannya itu satu harinya hanya sekitar 7 ya, 7 visitor. Kemudian di bulan Februari naik dua kali lipat, 464. Jadi menurut kami, pengalaman kami, pengenalan di Google itu butuh waktu, tidak mungkin langsung. Dan ingat, apa yang saya lakukan ini tidak berbasis artikelnya di share ke WA, di share ke media sosial. Kami tidak melakukan itu. Kami hanya natural untuk menulis, kemudian menunggu Google itu mendeteksi apa yang kami lakukan. Jadi butuh waktu ini. Maka kalau Anda memiliki website baru, di awal-awal sekeras apapun optimasi Anda tetap tidak bisa langsung muncul seperti itu. Nah, kalaupun misalnya ada pertanyaan seperti ini, Pak, saya share-share via WA, via media sosial bagaimana? Memang akan berpengaruh di visitor Anda, tapi sekali lagi mindset kami adalah Google tadi ya. Kalau di Google belum bisa Anda muncul begitu saja. Ini butuh waktu beberapa bulan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang menurut kami bisa dijadikan contoh untuk Anda lakukan. Nah, kalau yang tahap pertama ya, kalaupun Anda posting ya, tidak perlu setiap hari kalau saran saya. Kalau misalnya kan gini, Anda bisa menulis tiap hari. Nah, tiap hari itu misalnya kan kita posting 2 hari sekali. Anda sisakan aja itu satu posting buat masa depan, yang nanti pas sudah dikenal Google itu digebuk beberapa kali gitu loh. Contoh ini kami ya, yang kami lakukan pertama kali. Ini tanggal 31 bulan 10 ya. Nah, tahu-tahu kami di tanggal 4 bulan 11. Ada jeda berapa hari tuh? 5, 5 hari. 4 hari, mohon maaf. 4 hari sekali. Jadi kami lakukan seperti itu. Kemudian 4, 7 ya, ke tanggal 7 3 hari. Jadi nggak begitu teratur lah. Karena memang ada waktu untuk mengenal di Google. Kemudian 7, 9, 2 hari sekali. Seingat kami dulu awal-awal itu rutinnya hanya 2 hari sekali. Tidak sampai setiap hari kami update artikel. Yang berikutnya adalah ada fakta bahwasanya Google itu punya Google Sandbox ya. Walaupun ada yang mengatakan benar gak sih Google Sandbox itu ada gitu. Tapi bagaimanapun banyak artikel yang mengatakan Google itu belum begitu menyukai website baru. Ya, ini
yang artinya Google itu sangat menyeleksi eh, website baru agar tidak langsung muncul, bisa jadi spam dan lain sebagainya. Jadi diseleksi dulu dengan ketat. Makanya ada namanya Google Google Sandbox ini ya, yang mana akan menyeleksi filter. Ini kan filter prevent new website from ranking in Google top result. Ya, jadi dari akan mencegah namanya website-website baru itu muncul tahu-tahu di halaman pertama Google gitu. Makanya jangan terlalu optimasi karena memang udah ada filternya. Yang kedua, yang berikutnya, Anda tetap harus apa namanya koneksikan ke Google Sitekit ya. Kalau di WordPress, kalau misalkan Anda pakai Blogspot ya koneksi aja dengan Google Search Console sama Google Analytics. Itu tetap dilakukan karena cara mengenalkan kita terhadap Google ya masuk di situ biar cepat. Kalau misalkan nggak mendaftar ini bagaimana? Biasanya lebih lama lagi. Nggak hanya tadi kan sekitar 3-4 bulan lah ya. Nanti kalau nggak daftar itu bisa lebih lama sampai sekitar mungkin setengah tahun atau 1 tahun bisa jadi karena kami belum pernah melakukan tanpa mendaftar di Search Console. Jadi pengalaman kami mendaftar saja cukup begitu lama. Yang berikutnya adalah kalaupun Anda mungkin sudah paham SEO ya ataupun ahli mungkin di SEO, website baru tetap tidak bisa dioptimasi terlalu berlebihan. Entah itu di dalamnya maksudnya SEO on-site ya. Sudah pernah kami jelaskan SEO on-site itu kalaupun dioptimasi berlebihan tetap tidak akan muncul, bahkan nanti masuk di boxnya apa namanya Google tadi ya. Jadi seperti itu caranya sebetulnya mudah ya kalau Anda tahu optimasi berlebihan atau tidak. Anda kan biasanya kalau kami itu kan menggunakan SEO tool ya, namanya macam-macam, ada yang namanya all in one SEO, ada yang namanya Yoast. Kalau kami nih yang website ini itu menggunakan RankMath ya namanya. Sudah pernah kami bahas RankMath ini. Anda bisa kelihatan kok di sini, nanti kelihatan di sini nih. Apakah Anda optimasi terlalu berlebihan atau tidak? Kalau misalkan optimasi terlalu berlebihan, di sini akan muncul seperti ini nih. Nah, silang silang silang. Nah, ini banyak. Ikuti aja panduan apa namanya SEO yang Anda miliki, yang Anda install di website Anda. Karena dia akan mencegah website Anda itu optimasi terlalu berlebihan. Dan semakin ke sini ya, eh, pemahaman kami Google itu sangat menyukai natural yang tidak terlalu banyak di optimasi SEO-nya. Tandanya apa? Dulu itu seingat kami ya Yoast, All in One, kemudian RankMath itu kata kunci disebut beberapa kali itu nggak masalah. Tapi sekarang berlebihan dalam angka sekian itu sudah dikatakan over optimize. Kalau dulu angkanya lebih besar. Nah ini juga menjadi tanda maka tidak perlu seperti itu optimasi terlalu berlebihan. Yang kemudian berikutnya adalah sabar saja menunggu sambil durasi artikelnya diupdate. Nah kalau pengalaman kami ketika sudah masuk dikenali Google karena udah mulai masuk visitor itu bleng bleng gitu, baru kemudian artikel kita diupdate lebih rutin lah sehari sekali. Kalau kami sehari sekali. Jadi modelnya seperti itu untuk website baru. Kalau Anda ingin secara natural ya, secara natural. Jadi modelnya seperti itu yang nantinya Anda akan mendapatkan visitor cukup stabil. Kami memiliki sudut pandang visitor yang menginginkan visitor yang tetap ya, stabil tidak naik turun. Nah, kalau Anda lihat ini visitor kami ini pada waktu masa pandemi ya, di mana orang itu sangat ingin masuk di dunia pasar modal, jadi naiknya cukup tajam padahal nilai stabil kami di angka sekian. Mungkin itu bagi Anda pengelola website baru, tetap semangat, jangan pernah lelah. uh, Blogging insya Allah sangat bermanfaat dan memberikan hasil optimal di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.